Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita adalah orang-orang merdeka yang harusnya tidak lagi diperbudak oleh dosa maupun perasaan emosi yang tidak terkendali. Satu-satunya teladan yang harus kita contoh adalah Tuhan Yesus sendiri, bagaimana ia dapat mengendalikan ketegangan yang terjadi dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya. Sudah sepantasnya kita hidup seperti Kristus karena kita adalah murid-murid Kristus, sehingga hidup kita terbukti pertumbuhannya, kedewasaannya, buahnya lewat bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita. Saya mau sampaikan dengan topik yaitu mengendalikan emosi atau emotional management, anger management. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada sesuatu atau seseorang. Emosi bisa berupa rasa bahagia, semangat, malu, marah, takut, dan banyak lagi. Emosi Tuhan yang ciptakan. Sebab manusia diciptakan oleh Tuhan bukan seperti robot yang kaku, tidak punya perasaan, terkekang, atau terprogram. Tuhan ciptakan manusia berupa dan gambar Allah. Tuhan sendiri punya emosi, hanya emosi Tuhan itu terkendali. Waktu manusia di Taman Eden, sebelum manusia jatuh dalam dosa, emosi manusia sangat terkendali. Namun begitu manusia jatuh dalam dosa, emosi manusia jadi sulit terkendali. Ketika persembahan Habel lebih diterima oleh Allah daripada persembahan Kain, maka iri dan marahlah Kain terhadap Habel adik kandungnya sendiri. Firman Tuhan sudah mengingatkan Kain bahwa dosa sudah mengintip, emosi sudah membara. Tolong kendalikan emosimu, kendalikan dirimu. Namun Kain malah melampiaskan emosinya dengan membunuh Habel adik kandungnya sendiri. Membuktikan ternyata hadirnya dosa membuat orang lepas kontrol, lepas kendali dari emosinya. Sejak hadir dosa dalam hidup manusia, manusia jadi sulit mengontrol emosinya. Manusia lebih suka melampiaskan emosinya. Sampai sekarang mengontrol emosi sudah menjadi PR semua orang, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik pemimpin maupun seorang bawahan, baik orang Kristen maupun orang non-Kristen, baik hamba Tuhan maupun jemaat. Karena setiap kita harus terus belajar untuk bisa tunduk dan mengontrol emosi yang liar. Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita adalah orang-orang merdeka yang harusnya tidak lagi diperbudak oleh dosa maupun perasaan emosi yang tidak terkendali. Satu-satunya teladan yang harus kita contoh adalah Tuhan Yesus sendiri, bagaimana ia dapat mengendalikan ketegangan yang terjadi dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya. Sudah sepantasnya kita hidup seperti Kristus karena kita adalah murid-murid Kristus, sehingga hidup kita terbukti pertumbuhannya, kedewasaannya, buahnya lewat bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita. Nah, kita akan belajar bagaimana mengendalikan emosi yang liar. Yang pertama, untuk mengendalikan emosi yang liar, setiap hari minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, memenuhi kita dengan Roh-Nya. Wow, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah daripada Roh Kudus. Artinya bukan buah-buah roh, tapi buah Roh Kudus. Berarti satu buah ada 9 rasa. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita memiliki ke-9 daripada karakter Roh Kudus ini. Saat kita membiarkan Roh Kudus memenuhi kita, Dia akan memenuhi kita dengan buah Roh Kudus-Nya. Dia akan mengendalikan kita. Kendali Dialah yang membuat kita bisa mengendalikan emosi. Ketika kita menekan pasta gigi, yang keluar ada pasta gigi. Ketika kita menekan kelapa, yang keluar minyak kelapa. Hal yang sama ketika hidup kita ditekan, yang akan keluar adalah apa yang ada dalam diri kita. Jika kita memenuhi diri kita dengan kekhawatiran, ketakutan, stres, gosip, kepahitan, dan hal-hal buruk lainnya, maka semua yang buruk itulah yang akan keluar dari dalam diri kita. Tetapi saat kita memenuhi diri kita dengan Roh Kudus, yang keluar adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan buah roh lainnya. Jadi kita bisa melihat isi hati seseorang ketika dia sedang mengalami tekanan. Jadi jangan terpesona dulu dengan penampilan seseorang, dengan pencapaian seseorang, dari mulut manisnya seseorang. Tetapi lihatlah ketika
dia sedang menghadapi kekecewaan. Bagaimana emosinya akan terbukti? Isi hatinya. Apa yang selama ini dia penuhi. Jadi penting untuk kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya mobil yang penuh dengan bahan bakar yang panjang, yang akan berjalan lebih panjang daripada mobil yang tidak pernah dipenuhi bahan bakar. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang lebih panjang sabar daripada mereka yang tidak pernah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat orang itu panjang sabar atau tidak panjang sabar. Wow, apakah hidup ya senantiasa dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Jadi amat penting kita tuh menghadap Tuhan sebelum kita menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan, agar kita bisa menarik kasih Tuhan di pagi hari memenuhi hati kita. Sehingga kasih Tuhan itulah yang membuat kita panjang sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak emosional, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Yesus mengajarkan sesuatu keteladanan bagi kita. Saat dia marah, sedih, gentar, ketakutan, dia selalu datang kepada Bapa dan mencurahkan semua isi hatinya di dalam doa dan ucapan syukurnya. Yang ajaib, setelah dia selesai berdoa, tidak ada lagi kemarahan, kesedihan, ketakutan. Yesus malah hadapi semua persoalan dengan tenang, dengan damai, kasih, kelemah lembutan, dan pengampunan. Kenapa? Karena waktu dia berhadapan dengan Bapa, disitulah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, buah Roh Kudus nampak. Sebenarnya tidak ada masalah kita marah, kita kecewa, kita sedih, kita takut, kita depresi. Yang penting kita tumpahkan semua itu kepada Tuhan dan bukan kepada orang lain. Kan hanya cuman Tuhan yang mengerti kita. Hanya cuman Tuhan yang bisa memberikan kelegaan. Hanya cuman Tuhan yang bisa memberikan pemulihan dan jawaban atas segala situasi sedang kita hadapi. Kenapa kita punya emosional yang tidak terkendali? Karena kita pikul semua beban itu sendirian. Justru dengan kita menumpahkan semua emosi dan beban-beban kita kepada Tuhan, maka Dia akan memikul bersama dengan kita. Dia akan memberikan kedamaian serta kekuatan sehingga kita tidak perlu stres lagi. Di saat saya emosi, di saat saya sedang mau menyerah, di saat saya tidak kuat lagi memikul semua beban dan tugas tanggung jawab, bahkan tekanan hidup, saya hanya cuma datang di bawah kaki Tuhan untuk meminta kekuatannya. Yang terjadi, saya diberikan kekuatan, kesegaran, sehingga saya bisa melanjutkan perjalanan pada level berikutnya. Orang yang emosional adalah orang yang bersandar pada kekuatan sendiri. Sedangkan orang yang mampu mengendalikan emosinya adalah orang bersandar pada Tuhan. Makanya orang yang emosional adalah orang yang tidak bergantung sama Tuhan. Tapi orang yang bisa mengendalikan diri adalah orang yang bergantung sama Tuhan. Orang emosional adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Sedangkan orang yang bisa mengendalikan diri dari emosinya adalah orang yang percaya Tuhan sepenuhnya. Orang emosional adalah orang yang tidak punya iman. Sedangkan orang yang pandai mengendalikan emosinya adalah orang yang beriman. Jadi bagaimana kita mengendalikan emosi yang liar? Setiap hari minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudusnya. Yang kedua, bagaimana mengendalikan emosi yang liar? Setiap hari minta Tuhan menjaga mulut kita. Minta Tuhan menjaga tutur kata kita. Minta Tuhan tuh selalu menjadi pintu gerbang bagi perkataan kita. Sehingga dia bisa filter dulu, dia tahan dulu. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Orang bijak umurnya akan panjang. Tapi siapa yang tidak bisa mengendalikan emosi, umurnya akan pendek. Orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Tapi orang yang bicara sembarangan akan ditimpa musibah. Jadi kalau Anda gak mengalami musibah, pandailah untuk menjaga perkataan. Berarti tidak ada perlindungan dari Tuhan bagi mereka yang tidak bisa mengontrol emosi. Tidak ada pembelaan dari surga bagi mereka yang mulutnya sembarangan. I'm sorry to say, seperti senjata makan tuan atau seperti bumerang. Senjata yang dipakai untuk melukai orang lain malah berbalik melukai dirinya sendiri. Senjata yang dipakai untuk menyerang orang malah berbalik menyerang dirinya sendiri. Mulut kita itu seperti roda kemudi yang mengendalikan hidup kita. Jadi mulut adalah tuan hidup kita. Mulut bobrok, hidup bobrok. Mulut jahat, hidup jahat. Sebaliknya mulut berkualitas, hidup berkualitas. Mulut benar, hidup pun jadi benar. Begitu Anda bisa kuasai lidah, maka Anda bisa kuasai nafsu makan, amarah, kesedihan, depresi. Mulut punya kuasa untuk menciptakan masa depan. Because your word is not just communication, but your word is creation. Kata-katamu bukan sekedar komunikasi, tapi kata-katamu punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya kita masih berhati-hati kepada siapa kita berkata-kata. Sebab kata-kata kita bisa mendatangkan berkat bagi masa depan seseorang. Juga kata-kata kita bisa mendatangkan kutuk
terkutuk bagi masa depan seseorang. Kata-kata kita bisa mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri. Kata-kata kita juga bisa mendatangkan berkat bagi hidup orang lain. Makanya kita perlu bijak dalam berkata-kata. Kata-kata yang berkualitas bisa membuat orang jadi produktif, efektif dalam pekerjaan dan karya-karyanya. Wow, sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia dibaptis Yohanes Pembaptis. Keluar dari sungai Yordan, keluar dari air, langit terbuka. Ada Roh Kudus turun sebagai lambang merpati, dan kemudian ada suara dari surga, dari Bapa di surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya Bapa berkenan kepadamu. Ketika Yesus mendengarkan kata-kata yang membangun dari Bapa di surga, dia melayani di bumi dalam waktu 3,5 tahun dengan sangat efektif dan produktif. Padahal bagi seorang kepala daerah butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan bagi daerahnya. Bagi seorang kepala negara butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan bagi negaranya. Namun Yesus hanya cuma punya waktu 3,5 tahun. Ternyata sudah mau perubahan yang nyata, yang besar bagi banyak orang, bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi dunia ini. Why? Karena dia disupport, didukung, diberikan kata-kata yang berkualitas oleh Bapa di surga. Jadi lucu, waktu saya ada di Tanah Perjanjian, saya ketemu orang-orang Yahudi, itu kalau ngomong kotor pakai bahasa Inggris. Tapi kalau ngomong yang tidak kotor menggunakan bahasa Ibrani. Saya berkata, kenapa kamu kalau ngomong kotor pakai bahasa Inggris? Karena dalam bahasa Ibrani tidak ada bahasa kotor. Mungkin bahasa Ibrani adalah bahasanya Tuhan. Wow. Tuhan tidak pernah menggunakan kata yang sia-sia. Tuhan selalu memberikan kata-kata yang membangun. Jadi kalau kita meminta Tuhan untuk menjaga pintu gerbang mulut kita, maka yang keluar adalah perkataan yang membangun, perkataan yang berkualitas. Kalau Anda mau lihat anakmu berprestasi dalam studi, lepaskanlah perkataan yang membangun. Eliminasi semua perkataan yang sia-sia. Kalau Anda pengen lihat suamimu berprestasi dalam karir dan usahanya, lepaskanlah perkataan yang berkualitas. Eliminasilah perkataan yang sia-sia. Kalau Anda pengen lihat istrimu jadi wanita cantik inside out, luar dan dalam dan luar, lepaskan perkataan positif. Eliminasi semua perkataan negatif. Kalau Anda mau lihat bawahanmu berprestasi dalam pekerjaannya, lepaskanlah perkataan yang bijaksana. Eliminasi perkataan yang kurang baik, maka Anda akan menikmati buah dari hidup mereka. Kita ini selalu pengen yang baik dari orang sekeliling kita, tapi kita sendiri menabur yang buruk. Nah, perkataan kita, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan yang baik? Lepaskan perkataan yang baik, berjaga-jaga atas mulutmu, maka engkau akan menikmati buahnya. Ini sebuah prinsip. Kalau Anda mau menegur, tegurlah secara pribadi. Kalau Anda mau puji, pujilah depan umum. Jangan dibalik, puji bisik-bisik, sedangkan menegur di depan umum, maka mereka jadi down dan kecewa. Ironisnya, kita suka memuji orang yang tidak dekat sama kita, malah maki-maki orang yang dekat sama kita. Harusnya kita ini bisa bijak berkata-kata kepada orang lain, maka kita juga bisa bijak berkata-kata dengan orang yang dekat sama kita. Kalau kita bisa bijak berkata-kata sama orang di luar rumah, maka kita juga bijak berkata-kata buat orang dalam rumah kita. Jika tidak demikian, maka Anda adalah orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Bukti Anda bisa mengontrol emosi, yaitu saat Anda bisa berkata bijak dengan orang yang baik dengan kita, Anda juga bisa berkata bijak dengan orang yang menyakitimu. Contoh, Yesus bisa berkata bijak dengan murid yang setia, namun Yesus juga berkata bijak dengan murid yang mengkhianatinya. Yesus bisa berkata benar dengan pengikutnya, namun Yesus juga bisa berkata benar dengan orang yang membencinya. Yesus bisa berkata manis dengan orang yang pro dengan dia, namun Yesus juga bisa berkata manis dengan orang yang beroposisi dengan dia. Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang selalu membangun. Kenapa Yesus bisa punya pengendalian diri yang kokoh? Karena dia dikuasai oleh firman Tuhan. Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata timbul artinya firman itu ada di dalam kita terlebih dahulu, maka firman itu bisa timbul at any time. Kalau benih firman itu tidak pernah ada dalam diri kita, sampai kapanpun iman tidak akan pernah timbul. Penguasaan diri tidak akan pernah timbul. Kemenangan tidak akan pernah timbul. Jadi mekanismenya adalah rajin-rajin mendengarkan perkataan Tuhan, rajin-rajin merenungkan firman Tuhan, rajin-rajin menghafal firman Tuhan, rajin-rajin mempelajari firman Tuhan. Catatlah ayat-ayat firman Tuhan, garis bawahi ayat-ayat yang kau pelajari, maka yang keluar dari buah perkataan dan perbuatanmu adalah hal-hal yang berkualitas.
Kalau Anda tidak pernah merenung, Anda tidak pernah rajin-rajin mendepositkan firman Tuhan, kalau Anda nggak pernah rajin-rajin mempelajari firman Tuhan, mencatat firman Tuhan, bahkan menghafal firman Tuhan, maka yang keluar ada perkataan yang sia-sia, menyakiti, dan perkataan yang senonoh. Jadi bagaimana mengendalikan emosi yang liar? Setiap hari minta Tuhan menjaga mulut kita. Yang ketiga, bagaimana mengendalikan emosi yang liar? Setiap hari melatih diri untuk menguasai diri kita. Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Jadi kita menang atas emosi bukan karena kita rohani, fasih lidah, hafal lagu, punya posisi tinggi di organisasi. Tetapi kita bisa menang atas emosi kita yang berlebihan, yang liar, ketika kita bisa menguasai diri. Kita ini harus bertanggung jawab atas perilaku hidup kita masing-masing. Artinya, kitalah yang pertama kali yang semestinya mengendalikan emosi kita. Adalah tidak elok bila kita biasanya hanya menyalahkan orang lain ketika kita naik darah, emosi meledak. Bagaimanapun kesal atau jengkelnya hati kita karena ulah orang lain, kitalah yang bertanggung jawab pada emosi kita dan belajar untuk mengendalikan diri sendiri. Jadi peperangan rohani kita bukan pada waktu di panggung teater gereja, tetapi peperangan rohani kita dimainkan di panggung kehidupan sehari-hari, di mana kata-kata dan tindakan kita mencerminkan karakter Kristus atau tidak. Setiap kali kita terlalu emosional akan suatu hal, setiap kali kita menyerah pada ledakan kemarahan, kita sedang mengalami kegagalan dalam pertarungan rohani. Kita harus belajar melatih diri kita untuk bisa menguasai emosi dan kata-kata kita. Walaupun kemajuannya kecil, kita harus bersyukur dan terus berjuang untuk berlatih mengendalikan diri. Jika tidak ada latihan, maka tidak ada kemajuan. Sama seperti otot, pada mulanya kecil dan lemah, tapi ketika sering dilatih akan semakin berkembang dan kuat. Kekuatan seseorang tidak terletak pada besar tubuhnya, tetapi pada kegigihannya dalam berlatih. Persisten berlatih selalu meningkatkan kemajuan. Tidak pernah berlatih tidak ada kemajuan. Itu sebabnya latihlah dirimu untuk mengurangi berbicara. Latihlah dirimu untuk berbicara yang penting-penting. Latihlah dirimu untuk berpikir dulu baru berbicara. Latihlah dirimu untuk puasa, karena puasa melatih penguasaan diri. Latihlah dirimu untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan memberikan kelegaan dan kekuatan baru. Latihlah dirimu untuk berada dengan teman-teman yang berkualitas, karena perkataan dan emosi mereka sehat, maka Anda jadi tertular secara emosional pun juga sehat. Latihlah dirimu hidup suci, karena kesucian membuahkan penguasaan diri. Tanpa kesucian tidak ada penguasaan diri. Makanya orang-orang gagal menjaga kesucian hidupnya, maka gagal dalam menguasai diri. Tapi orang-orang yang berhasil menjaga kesucian dirinya berhasil menguasai diri. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.